gaji kalian itu $350. Tahun 2017 $350 $800 sebagai jaminan. Jadi $800 itu tambah, jaminan, tambah 550 potongan kursa. ketika lu udah join ya di atas kapal nih dan kapal ikan, kerjaan apa yang lu kerjain di atas kapal itu? Pokoknya selama cumi itu naik jangan harap ada tidur. Berarti memang rest hour-nya nggak teratur dong ya? Teratur. Berarti emang selama ini yang gue dengar, ini kan gue dengar, gue nggak pernah sama kayak lu juga dengar sini teman gue. Memang yang di kapal ikan itu untuk jam istirahatnya nggak teratur. Nggak teratur. Dan kontrak 2 tahun loh. Anjir. Gila. Habis itu kita udah siap operasi Argentina nih, kita balik lagi dong ke Peru. Berarti Argentina Peru. Jadi kalau dihitung Argentina setahun, Peru setahun. Selesai dari Peru. Nah, operasi Peru kita selesai semua. Kita pulang bulan 6. Bulan 6 kalau nggak salah. Tahun 2019. Bulan 6 kita nyampe di Indo bulan 7. Jadi kurang 3 bulan lah biar pas 2 tahun. Oke. Jadi nyampe kita operasi nih. Begini operasi, tangkapan nggak ada. Kita udah hampir berapa bulan situ nggak memenuhi target, istilahnya begitu kan. Iya. Jadi lagi enak mancing ini jam 3 subuh, belum pancing dibilang. Aja, sukru lah. Yemen go ke Indonesia lah. Aja Sukru, maksudnya Sukru. kalian semua gulung pancing dan pulanglah ke Indonesia dibilang. Oke lah. Karena selesai kontrak. Enggak, karena kapal mau dijual. Kapal perusahaan bangkrut katanya nggak ada tangkapan nggak mencukupi kan. Jadi kita gulung pancing. Saya langsung disuruh ke mesin. Iya. Saya langsung dapat bagian untuk ke mesin. Karena dasar lo emang engine. Bukan ya, karena saya dekat sama Tasya tadi KKM. Oh, gitu. Jadi saya suka bersuara canda sama mereka. Jadi saya suruh ke mesin. Iya. Cerita ada selesai gulung pancing. Besoknya kita transfer sama Yongsing 6 tadi. Jadi cuminya Yongsing 6 kita bawakan pulang. Iya. Jadi mereka nitip cuminya, nitip barangnya istilahnya kita bawa lah ke Argentina sana. Pulang. Perjalanan Peru itu ke Korea 45 hari. Iya. Nyebrang Samudra Pasifik. Iya. Jadi istilahnya kalau saya itu berangkat dari Samudra Hindia, pulang dari Samudra Pasifik. Muter lah. Nyampe di Korea kita ke Busan. Kita kan pulang nih 158 178. Cuman 10 hari sebelum nyampe Korea, kita dikirim ke 178, balik ke kapal itu. Balik ke kapal 178. Dan di situ kita sama kayak pertama tadi, pakai seluncurkan juga. Iya, roller itu. Kan. 10 hari. Jadi kapal saya 158 langsung tembak ke Korea. Ke Cina. Oh, Cina. 178 pulang ke Busan. Itu yang mau dijual. Ya 158. 158 yang ke Cina itu dijual. Iya, dijual. Yang ke Busan ini 178 untuk antar kami pulang. Oh, turunnya di Busan. Turunnya di Busan. Oke. Sampai di Busan. Wih, itu bayangin 2 tahun lebih ya nggak lihat Daratan. satu nggak lihat daratan, satu nggak lihat ya yang Segar-segar gitu iya. lah kita bilangnya. Wih, itu luar biasa. Oh, ini ya Korea itu udah mati. Berarti duit banyak dong. Belum, kita belum nyampe ke situ kan, belum ada duit kita. Di kapal itu nggak ada duit sama sekali berarti? Nggak ada uang lembur, uang nggak ada sama sekali. Kosong sama sekali. Ada kan kemarin pas di Peru tuh. Kalau di Peru kalian dapat cumi 1 ton, itu kalian dihargai 500.000. 500.000 1 ton. 1 ton. Satu malam itu berapa ton bisa dapat kan begitu. Nah, tapi itu katanya dikirim ke agency. Oke, nggak apa-apa. Dan di PKL itu kan ada tertera di situ. Salary on board $50 per month. Salary on board? Iya. $50. Dapat nggak itu? Nah, itu dia nggak ada. Why? Jadi dibilang kapten lagi, ini dikirim bos kapal ke agency untuk memotong kas bon kalian, bon store. Karena di kapal ada bon store. Oke. Rokok, Coca-Cola, mie, biskuit, sama sosis ada. Itu kita bon store di kapal, ada juga bon store-nya. Jadi sama sekali ₹1 pun nggak ada bawa uang. Kita pulang turun dari kapal itu? Dan sama ₹1 pun nggak ada. Terus bagaimana kalian bisa menikmati di Korea itu?
Jadi kita satu hari labu di Busan, besok paginya kita jemput agent, Iya. turun naik service boat, pulang ke imigrasi. Dari imigrasi langsung naik bus langsung ke bandara. Hari yang sama. Ya oke lah, kalian ke bandara. Mas di bandara masa kalian nggak pegang duit? Gak ada 1.000 rupiah pun saya yang memegang duit. Oh, Semua kami ATM, nggak ada. ATM? ATM masih ada sisa lah, beberapa seribu. Enggak, maksudnya uang gaji kalian nggak dikirimin ke ATM? Nah, disitulah mulai akar masalahnya. Anjir, ada lagi akar masalah. Nah, disitulah mulai dapat masalah baru lagi kita. Sumpah kembali kan dilema banget. dapat info kan, gaji belum masuk. 2 tahun 2 itu tahun. gaji belum masuk. 2 tahun gaji belum masuk. Ada apa ini kan pasti tanya-tanya dong. Ini kita belum ada sinyal. Kita pas waktu dapat sinyal dari PAN dulu kan nggak sempat nih. Nggak sempat. Jadi pas nyampe di Korea, koneksi wifi sebentar, mati lagi langsung berangkat kan. Kalian tahu gaji nggak masuk itu kalian ngecek ATM kah atau Kita nyampe di Kuala Lumpur. dia ngasih tahu itu Ngubungin keluarga. Kita kan rata-rata sama keluarga ngasih ngasih duitnya itu duitnya. Belum ada masuk katanya. selama 2 tahun? 2 tahun. Bangke. Oke lah. Singkat cerita kita pulang ke Indonesia. Dari Busan ke Kuala Lumpur Indonesia. Terus pulang ke kantor ke Bekasi. Oh, kalian kumpul di Bekasi nih? Ya, 5 orang ini kami yang satu PT. Satu PT pulang ke Bekasi. Bekasi. Kan tadi kan kita itu banyak PT, ada 4 apa 5 itu yang bilang. Nah, sesama PT itu nggak dikirim juga? Lancar. Di sini PT kalian yang agensinya nggak yang bermain. beres? Iya, di sini yang bermain. Karena teman-teman kami semua itu lancar semua. Mudah-mudahan lancar mereka. Iya. Hanya kami yang bermasalah. Yang lima orang ini yang dengan Iya. di PT yang di Bekasi Iya, ini. Bekasi ini. Semua, tapi dalam arti gaji kami lumayan. Gaji mereka $300, kami 350. Ya kalian ya apa namanya? Lebih besar Lebih sedikit. besar sedikit. Ah. Tapi ini bermain. Oke lah. Jadi Nah, sorry gue potong. Kalian nyampe di Indonesia bandara, kalian nggak punya duit. Bagaimana kalian pulang ke Bekasi? saya nelpon orang tua kampung. Tolong kirimin saya uang. Wah, fuck. Mungkin susahnya itu. Sakit kepala gue. Itu jam 1 subuh loh. Jam 1 subuh. Kirim uang sama saya. Ya udah nggak apa-apa dikirim. Itulah ongkos Grab. Tapi lu ngaku nggak ke orang tua bahwa uang gaji gue belum masuk ini? Ya kan di di bla bla segala macam. telepon. Ada kami 2 orang itu gaji masuk. Cuman 17 juta. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun 17 juta masuk. Itu cik, pun emang karena orang tua. agensi. Karena dari mana ya? Karena saya pernah berhubungan sama keluarga, saya bilang kalau gaji nggak masuk telepon nomor ini, nomor bos perusahaan ini. Iya. Sampai Bekasi, ternyata sistem perusahaan udah agak asing. Orang lama yang di situ udah nggak ada. Yang di Bekasi Iya, ini. orang-orang yang lama saya dulu. Tapi perusahaannya agensi itu masih ada di agensinya Bekasi. di situ, perusahaannya masih di situ, tempat yang sama. Sampai hanya- sekarang masih ada nggak tuh? masih ada, cuman orang dalamnya udah nggak ada di situ. Orang dalam arti kepercayaannya si bos ini udah keluar. Oke. Oke. Kita kan Berarti berdua- bukan owner dong. Itu apa sih, dia rumah kah, ruko kah? rumah, bisa dibilang rumah lah, kayak rumahan begitu, kayak Rumah? rumah gitu loh, rumah Oke. pinggir jalan gitu kan. Kita lacak dong orang yang keluar ini, orang kantor ini, Iya. di mana posisinya. Kebetulan kan dekat juga, dekat dalam arti udah seperti keluarga sendiri gitu kan, karena lama di situ. Yaudah, kalian datang aja ke sini, dibilang. Datang, kami menjumpai dia tempat pekerjanya, Oh ya, oke. tempat kerjanya yang orang yang bekas kerja di kantor ini. Iya. Bilang lah, minta tolong kita Pak, ini bermasalah. Iya, gara-gara kalian itu juga lah salah satu alasan saya keluar. Karena kenapa? Gaji kalian udah habis dimakan semua. Habis dimakan sama bos dari orang Indo ini. Orang Indo Orang ini. Indo, karena Yang tinggal di Bekasi ini. iya, karena begini Pak Seken, kita tanya, bisa minta nomor yang dari Taiwan, kan kita apanya dari Taiwan tuh. Oh, dikasih nomornya. Ibu, saya lupa ibu apa, namanya Cina begitu. Kita chat. Permisi Bu, selamat pagi waktu Indonesia. Kami atas nama ini dari kru Lorong 158, perwakilan dari agensi ini. Nama bosnya ini. Apakah benar selama 2 tahun penggajian kami tidak ada? Terima kasih Bu. Langsung fast respon dia dong dari Skype. Iya. Kita nggak ada WA, biasanya kalau hubungan antar kita pakai Skype biasanya. Iya. Oh tidak, itu tidak benar. Saya tidak pernah menahan gaji kru sekalipun, baik 1 bulan atau 2 bulan. Ini saya sudah cairkan semua. Kirim bukti transaksinya semua. Dari Taiwan ini. Dari Taiwan, dari awal kami berangkat sampai kami pulang udah cair semua. Mereka bagus di sana. Di Taiwan bagus. Bagus. Hanya dibilang, hanya begini. Itu perhitungan untuk bonusan klien yang di Peru belum ada, dan juga itu belum ada sama saya, dibilang. Untuk gaji atas kapal yang cash $50 masih sama saya. Baik Bu, terima kasih. Kalau begitu mohon jangan kirim lagi yang itu. Biar kita bicarakan nanti.
Kalau begitu laporkan saja bos kalian itu ke polisi, itu masuk penipuan itu dibilang. Dari bos Taiwan ini udah sarani bahwa laporan aja ke polisi. Polisi. Terus tindakan kalian 5 orang ini? 5 orang ini kan, dia nggak mau ngaku. Fuck. Bos ini banyak alasan berkelit-kesah lah dia. Segala macam. 350 2 tahun sekitar 7.000. Total hampir ada berapa ratus juta ya. Lumayan banyak lah untuk kami. Iya 7.000 lebih lah kalian. 5-6 orang itu. Terus jadi adalah satu orang penengah lah kami kita bilangnya. Penengah penasihat. Si bos ini nggak berani ngaku sama kami bahwa dia sudah memakan duit ini. Jadi dia jujur kepada mediator ini. Mediator ini yang menyampaikan kepada kami. Dia kilap segala macam begini. Oke, kita nggak mau tahu itu. Kita hanya minta hak kita. Bagaimana itu bisa kembali? Iya. Bayangin lah, kerja mati-matian seperti tadi, berkabar gak berkabar, gaji gak lancar. Wah, itu penderitaan pertama itu. Pengalaman pertama lagi mulai karir di dunia pelayaran begitu. Daripada kapal ikan begitu kan. 3 bulan dapatlah jalan tengahnya begini. Saya akan membayar tiap awal bulan, mencicil. Cicil lah, anjir. Saya itu masih dapat 60 juta lebih lah sekian. Masih ada 60. Dari 2 tahun? Iya, ada 60 jutaan begitulah sama dia begitu kan. Nah, balik ke agensi tadi kan masih ada uang tuh. Masih ada uang. Gue nyari kalkulator supaya gue gitu. terus aja ya. Sampai di Taiwan itu dibilang, ini ada bos dari Indonesia lagi di Taiwan. Bagaimana kalau uangnya saya titip sama beliau, dibilang. Sih 7.000. Oke, nggak apa-apa dibilang. 100 juta. 8.200. Saya ikut saja, oke lah. Setelah itu pasti kan, bapak itu pulang dari Taiwan dong. Pulang dari Taiwan, saya hubungi. Pak, selamat pagi, saya ini atas dari kru ini yang dititip oleh ibu ini. Oh iya, datang saja kalian ke sini. Pergilah kami ke Tanjung Priok. Terus? Bilang kantornya di Tanjung Priok. Dan dia juga kecewa lihat bos kami ini. Karena kenapa? Karena bapak ini yang ngasih lowongan untuk bapak ini, maksudnya si Anu butuh kru tuh, masukin kru kamu. Iya. Bapak ini seorang agensi juga. Aha. Jadi agensi ke agensi juga, teman-temannya juga bos ini. Iya. Cuman dia udah nggak mau lagi berteman sama bos kami karena sifatnya buruk. Nah sekarang gini, ya lu sorry gue potong. Lu kalau ngantongin semua itu total 117.600.000. Yang lu dapat berapa? 80-an. 80 juta. 80 juta. Anjing. 80 juta. Berarti masih ada uang lu 37 juta 600 di dia. Kurang 3 bulan yang kita kan nggak habis kontrak 2 tahun, gantung 3 bulan tuh. 3 bulan itu nggak dibayar. Nah itu kan cuma 1.000 lah. Ya mungkin masih ada potongan, sekitar 20 juta lah. Potongan dia yang 50. Oh potongan dia juga, oh iya benar. Sama itu tadi lah. Pokoknya selama 2 tahun lu dapat duit 80 juta doang. Nah, ya sekecilnya seperti itulah. Dan itu pun tidak cash langsung secara nyata begitu ya, nggak depan mata kita pegang cicilnya tiap bulan. Sampai berapa bulan tuh mereka dia nyicil? 6 bulan kalau nggak salah. Semua. Sampai saya itu masih di sini lah bertahan itu beberapa bulan menunggu itu. Apa yang lo mau sampaikan kalau misalnya ada teman-teman nih kan, ini kan apa sih sasaran agensi untuk kapal-kapal ikan tuh apa sih? Gua masih agak nggak paham kenapa masih banyak kru kita yang naik di kapal ikan padahal mereka tahu nih cerita kapal ikan ini begini gitu. Apa yang menyebabkan kru kita masih tetap jalan ke kapal ikan? Satu yang saya dari teman-teman saya lihat itu ya, satu faktor ekonomi. Oke, faktor ekonomi. Yang kedua, perusahaan sangat-sangat membantu. Perusahaan daripada agensi ini sangat-sangat membantu. Dalam arti, udah BSD-mu saya urusin, paspormu saya urusin, buku pelautmu saya urusin. Dipermudah. Kalian terima beres lah. Terima beres lah, penting mau aja gitu. Oke, terus? Yang ketiga, karena ini cepat. Dalam arti cepat berangkat, sebulan standby langsung berangkat bisa jadi. Sebulan panggilan cepat. Karena kapal ikan ini bukan hanya cumi. Walaupun yang non pengalaman. Pokoknya semua itu. Ya kalian baru lulus. Kalian baru lulus dari perikanan ataupun kalian baru ambil sertifikat BSD segala macamnya itu kalian langsung bisa tanpa pengalaman. Tanpa pengalaman. Itu yang penting hanya BST, buku pelaut, paspor, hanya 3 itu aja. BST, buku pelaut, paspor. Udah. Itu dong paling penting. Udah, sisanya masa bodoh. Nggak ada itu semua. SD yang nggak ada, nggak dipakai. Itu nggak ada. Nggak ada ditahan. Hanya itu aja. Yang 3 itu doang. Setelah itu udah 3 tadi apa tadi ya? Dipermudah ekonomi. Yang kedua rata-rata orang dari yang nggak awam, yang nggak tahu tentang dunia perkapalan, nggak tahu tentang dunia orang awam. Mereka orang awam yang nggak tahu apa-apa. Hanya disuruh kerja kapal, tergiur gaji dolar. Walaupun gaji cuma $350 itu.
Dari gitu dibilang ke negara sana, paling itu hanya persinggahan aja. Hanya Persinggahan. Oh iya, karena Iya. banyak orang nggak tahu. Lu udah kerja di negara Argentina, mereka berpikir kan mereka bisa darat, iya. sandar atau apapun. happy gitu kan. Ternyata pada kenyataannya mereka cuma di tengah laut. Tengah laut, hanya mantengin air laut. Oke. Oke. Itu mungkin beberapa alasan itu. Baru kalau mau di perusahaan itu lihatlah dari yang sudah dari perusahaan itu bagaimana prospek Ke depan ya. Iya, apa kayak misalnya sudah dia ada pengalaman, saya dari PT ini apa yang kendala di situ. Karena banyak orang yang nggak tahu di situ sih. Masa bodohnya di situ. Di situ. Nah sekarang kayak lu, supaya teman-teman nggak ketipu lagi, ada banyak banget gue sering dengar cerita bahwa kapal ikan tuh sering banget gajinya tuh diambil lah, mereka nunggak lah, mereka kadang nggak dibayarin, kerja nggak dibayarin, diambil kabur lari. Itu gimana supaya kita nggak terjebak ke dalam seperti yang lu tadi itu. Pertama, kalau memang mau berangkat ke kapal ikan nih, kalau bisa itu cari tahu dulu lah tentang dunia kapal itu seperti apa. Dunia kapal ikan lah khususnya. Ada long line, ada troll, ada pursein, ada tuna, ada apa lagi ya? Ada cumi kayak sebelum tadi. Coba lihat dulu yang ke jenis alat tangkapnya apa. Biasanya kalau kita kapal ikan itu belajar alat tangkap. Baru setelah itu lihat PT-nya apakah ada siupaknya. Karena beberapa perusahaan ini nggak ada yang pakai siupak. Surat izin usaha perekrutan awak kapal. Iya, mereka nggak ada siupak tapi mereka bisa memberangkatkan itu. Ilegal itu agensi itu. Tapi mereka tetap ngasih agreement dong. Ada tetap ngasih agreement sama surat pernyataan dan juga list gaji. Hanya itu. Itu. Baru ya sedihnya kapal, kalau mau kapal ikan itu ya lihat sedihnya dulu lah. Lihat sedihnya kapal. Jangan lihat senangnya nggak ada sama sekali. Kecuali dia dapat kapal ikan Jepang apa Korea yang sejahtera bisa dibilang ya. Oh Jepang, Korea itu udah mulai sejahtera. Sejahtera karena mereka lokal, operasi lokal, gaji lumayan. Lokal di negaranya mereka sendiri. Berangkat pagi pulang sore, tidur di darat. Oh gitu. Terjamin, gaji 15 juta lebih. Jadi enak. Karena ada juga beberapa teman itu kan berangkat kapal sana. Cuman testing dari fisik, angkat barbel, ya testing angkatan. Tapi kontrak juga sama 2 tahun juga. Kontrak 2 tahun, cuman ya enaknya tiap hari bisa berkabar kan begitu. Iyalah, mereka dapat sinyal ya. Penting wanti-wantinya kalau namanya Cina, Taiwan ya hati-hatilah. Kita nggak bicara semua, nggak semua kapal seperti itu. Lebih diwaspadai kalau memang kita mau dikirim kapal perusahaan Cina ataupun perusahaan Taiwan dengan status kapal ikan. Sebenarnya kalau bagi saya dari bos Cina, bos kapal itu penggajian nggak ada masalah. Hanya memang yang bangke ini adalah agensinya yang di Indo ini yang bermasalah. Si bangkainya itu pokoknya agensinya di Indo ini, di Bekasi ini ya. Bekasi ini. Karena saya beberapa bikin malu orang Bekasi kau. Karena udah ada 1-2 kejadian begitu ya. Bukan saya saja sih. Bukan hanya kelompok lu doang pada saat penunggangan itu. Sebelum saya datang ke Bekasi juga ada problem, bisa dibilang agensi dengan yang sama perusahaan. Di atas saya juga, misalnya abangan saya lah. Iya. Saya pulang juga, adikan saya juga. Kasusnya sama juga. Karena pas di mes itu saya bilang juga mereka mending. Kalau udah tahu itu kenapa pasti mau? Begini, saya sudah warning sama mereka, jangan sampai kalian mending pergi, jangan sampai kejadian seperti kami. Masih banyak kok PT-PT saya arahin, ini PT-nya bagus, ini PT-nya bagus. Ya tetap aja begitu, nggak ada. Tapi tetap diganti uangnya. Nah itu saya nggak tahu kelanjutan mereka. Mereka nggak tahu. Tapi untungnya kalian itu diganti lah. Diganti karena kami sampai nekat kami sampai datang korban segala macam. Untung nggak dilaporin polisi orang itu ya. Sudah rencana sih, kami sudah ikhlas uang itu nggak ada. Wajil. Asal itu tadi sih, asal dia diangkat gitulah istilahnya. Kami sudah kerja Rodi kali 2 tahun dulu gitu. Itu dia sih bisa dibilang. Ya sedikit baiknya pengalaman itulah. Nah itu benar gak kalau di kapal ikan itu sering ada penyiksaan untuk kru Indonesia? Kalau kami kemarin karena mungkin beda kultur, beda negara, gue nggak tahu. Kalau untuk penyiksaan secara fisik mungkin nggak ada ya. Belum. Mungkin ada di sebagian kapal yang seperti di berita-beritakan itu. Iya. Cuman kebetulan di kapal saya kemarin untuk fisik itu kekerasan nggak ada. Hanya caci makian aja yang setiap hari. Cibai lah. Ya begitulah. Keluar kata-kata itu ya. Kekerasan. Kalau untuk di fisik, siksa fisik dibilang tidak. Seperti berita viral kemarin itu ada sampai meninggal. Iya benar, yang ada meninggal itu. Ke laut. Ya. Sebenarnya itu kalau begitu ya karena memang memang di kapal itu memang orangnya tidak baik.
tidak semua di kapal ikan seperti itu. Iya, tidak semua di kapal ikan itu mengalami kekerasan secara fisik. Cuma kalau dibilang berkoar-koar caci maki ya memang udah lumrah lah. Setiap hari Setiap mereka hari itu ya. pasti ada lah. Atasan-atasan itu pastilah. Kita kerja lelet sedikit dimarahi, kita tidur sedikit dimarahi. Wah, Jadi full lah kerja gitu. Ya sedikit apanya begitulah. Penting itu dia kalau melihat perusahaan kapal ikan itu jangan tergiur sama gaji, jangan tergiur kamu mau dikirim ke Taiwan, dengar ke Jepang, Argentina, Fiji. Ya, jangan. Kepulauan Fiji mau dikirim. Iya. Dia nggak tahu Kepulauan Fiji itu kayak apa. Kaledonia ke bawahnya lagi sana itu Iya. Fiji itu, aduh kecil itu. Sampai ke mana lagi? Ke Amerika Latin sana, ke dekat Suriname sana ada namanya itu satu lagi, Tobago. Sampai ke sana itu dikirim. Ya tapi kan bukan di daratnya. Iya memang, makanya Iya. jangan tergiur. Kalau Benar, enggak baik-baik. gaji dolar begini. Padahal itu semua lu nggak segampang itu, benar. Ya, Nah, udah- kalau udah- menurut lu nih, kalau masa teman-teman yang baru lulus atau apa gitu, rekomend nggak untuk dia bisa ke kapal ikan? Nah, Baru lulus dari entah dari perikanan kah atau bukan gitu? kalau dia Recommended nggak? kalau dia memang secara fisik mumpuni, secara keinginan ingin, tapi dalam arti jangan keterusan gitu loh. Iya benar-benar yang keterusan. Jangan keterusan, maksudnya coba dulu satu kontrak ini bagaimana prospeknya. Tapi ingat yang satu hal tadi, nyali Nyali harus kuat. Jujur kalau gue sih, gue enggak lah. Kalau gue dengar kisah gitu, tidur gitu enggak lah. Gue jujur gue enggak, bener. Nyali harus kuat. Gila. Yang pertama itu, karena apapun ceritanya kita itu kerja nggak ada istilah pagi siang sore malam itu hantam Terus. Nah, terus. ini nih gue salut buat teman-teman semua yang dari kapal ikan, kalian bisa bertahan. Terus yang lebih gue salut lagi adalah teman-teman dari kapal ikan, kalian punya pola pikir berubah. Kalian nggak mau stuck di kapal ikan aja, tapi kalian mau untuk kapal niaga. Kayak si Putra ini, dari yang awalnya di kapal ikan, akhirnya lu nyoba untuk di kapal niaga ya. Coba. Sampai saat ini keterusan di kapal niaga ya. Niaga. Dan gajinya Ya, meningkat jauh ya. meningkat jauh Dari- puluhan juta. Dari 350 USD bisa ya. Ya, oke Ya, lah. oke lah, gitu kan. terus sejahtera. Sejahtera. Terus kan lu udah coba di kapal ikan, lu udah coba di kapal niaga nih kan ya. Perbedaan yang paling signifikan itu apa? Jam kerja, Jam kerja, Cara dengerin kerja. baik-baik. Cara kerja, gaji, gaji, makanan yang pasti, Makanan. kenyamanan plus kenyamanan. Iya, Jam kerja lu lebih teratur di sini. Lebih Yang teratur. paling signifikan itu ya. iya paling terasa banget itu. Lu trauma kah atau gimana dengan kapal ikan itu? Bilang trauma sih bukan trauma, cuman kalau mengingat cara kerjanya itu, aduh, sudahlah jangan lagi lah. Melihat itu tangkapan itu nggak berhenti tuh. Bayangin Mas Eki itu kapal 90 meter kanan kiri mesin main semua. Tangkapan non-stop itu. Pengap. 7 malam, belum lagi harus itu kalau kita transfer biasanya tuh ya itu nggak selesai 1 hari, 1 hari 1 malam bisa itu. Iya. Bayangin masuk ke minus 25 1 hari yang di dalam. Maaf cakap nih ya, kita kulit kencing situ aja beku langsung. Bayangin lagi pas Jadi keluar. cumi itu udah perlu kencing kalian lah ya. Kita ada sudut aja lah kita. Oh, sudah aja. Tapi langsung jadi es. Oh shit. Bayangin minus 25 derajat kita masuk ke dalam itu. Kencing. Wah, pakai baju astronot itu, baju tebal itu ada foto juga itu pakai baju astronot. Ya oke, kita lepas dari itu, gue mau nanya paling enggak yang bisa lo lupa dari pengalaman lo kerja selama 2 tahun di kapal ikan itu apa? Yang baiknya dulu deh. Yang buruknya dulu deh. Yang itu kayak kapten mati itu. Kapten mati. bunuh diri. Selain itu, Kapten bunuh diri, teman kita yang sakit itu. teman kita itu nggak enak banget ya. Enak banget lah. Kasian, ke dia yang kasihan sih tersiksa begitu ya. Lalu yang lu nggak bisa lupa apa? Yang menyenangkan. Pesta kembang api, Imlek. Oh iya, karena mayoritas Chinese kan. Iya. Jadi itu libur tuh Imlek tuh. Libur 1 hari doang itu. Oh, libur 1 hari doang, nggak ada tangkapan ya? Nggak ada, lihat mereka nyembah kepala babi di luar sana kan. Oke. Bakpao sebesar gunung itu disembah-sembah. Iya. Pesta kembang api kita sepanjang malam itu kan. Pesta kembang api sepanjang malam Itu itu. semua kapal pasti kan. Jadi Oh, kayak berarti pasar iya, malam bagus itu. ya, indah kayaknya. Itu cantik sekali tuh. Ah, Pesta kembang api. Ya 2 kali Imlek, 2 kali lah kejadian begitu. 2 kali Imlek, 2 kali seperti itu. Makan itu 1 ekor ayam 1 orang. Baru first time itu. 1 Kenyang ayam lah. 1 orang itu. 1 ayam 1 Utuh. orang itu first time utuh Tuh, pada saat Imlek Imlek doang. doang. Sisanya dipotong-potong. potong-potong. Minum bir, minum ya kayak biasa lah. Pokoknya nikmat tuh pada saat Imlek ya. Ini doang. Baru ya
Ya cuma itu aja sukanya di situ. Sisanya duka Ya duka semua itu. Gak ada yang enak di situ. Nggak ada yang enak ya. Gak ada yang enak. Tapi selama kejadian kan nggak ada ya, misalnya kayak kita pernah tahu bahwa kemarin kru kita kan ada yang meninggal di kapal ikan gitu kan ya. Itu sebenarnya prosesnya karena itu sebenarnya penyebabnya emang karena kelelahan. Ya, Dengan sistem kerja seperti itu. pasti kelelahan karena ya kerjanya memang luar biasa sih. Karena gimana ya? Karena saya sendiri merasakan begitulah. Biarpun dilihat sepele begitu, padahalnya sepele begitu, cuman namanya 2 hari 2 malam nggak tidur siapa Iya nggak capek? benar. Apalagi sampai 3 hari lo Apalagi bilang. 3 hari kita kena angin terus ada minuman laut, apalah gua sampai nggak apa ngerti. gitu, sudahlah. Memang ya saya juga miris sih melihatnya begitu. Dan ya kalau dibilang dari PT mana, karena saya tahu ada beberapa PT yang baik, yang notabene-nya yang memang bagus lah. Iya. Ada beberapa PT yang kurang ajar. Iya. Dan saya tahu ini terus sekarang ya. Jadi kalau misalnya ada teman saya atau adik-adik bahwa saya mau kapal ikan nih, saya arahin ke sini. Iya. Karena dalam arti saya berani menjamini Betul. ini perusahaan baik. Atau kalau perlu lu jangan bawa lagi mereka kapal ikan sih. Iya benar. Cuman Tapi itu pilihan mereka. Lu hanya bisa ceritain, oh kapal ikan begini, kapal niaga begini. Karena lu udah pernah ngalamin dua-duanya nih. Kalau gua kan nggak tahu gua kapal ikan Iya. gimana. Gua memang dari kapal niaga terus kan. Baru gua cuma dengar cerita kapal ikan seperti apa belum. Jadi gua nggak bisa banyak kasih informasi tentang kapal ikan. Tapi kalau kapal niaga gua tahu. Karena lu yang udah ngalamin kapal ikan, kapal niaga, jadi lu lebih banyak kasih ya motivasi ke mereka lah. Jangan sampai 2 tahun itu kalian jadi kerja rodi. Pokoknya hati-hati dengan dalam milih agensi ya. Dan tolong untuk para agensi, tolonglah hargai mereka yang kerja di kapal ikan. Kalau bisa bayar mereka tepat waktu. Ingat itu. Paling sakitnya itu ya kita gajian di bulan keempat. Gaji bilang, itu emang tertera dalam kontrak atau enggak sih, Tra? Atau emang udah tertulis dalam agreement lo tuh bahwa gaji 1, 2, 3 masuknya gaji 4, 5, 6, 7 masuk ke 8. Itu nggak ada di agreement, cuman disampaikan secara lisan. Tapi dari Taiwannya? Dari Taiwannya saya lihat kwitansinya kemarin juga gimana ya, langsung lancar kalau dari mereka per Berarti per bulan? Berarti emang yang bangke itu agensi. Iya ditahan memang. Ditahan. Karena tuh kita tuh kerja ya, mereka kerja di kapal ikan gila-gilaan, lu makan duitnya. Mikir. Jadi ya sakit sih, siapa yang nggak sakit hati kerja nggak digaji kan begitu? Iyalah. Kerja nggak digaji sampai tonton gitu. 2 tahun 117 juta ya, nggak digaji, nggak dibayar. Oke, dengan potongan segala macam dia dapat 80 juta, untung dibalikin. Kalau enggak, dengan hasil kerja keras kita 2 tahun, nggak tidur nggak apa, sampai itu temennya yang apa namanya kantung bijinya ya, Iya. ya dia punya kantong testisnya sampai besar gede sebelah. Kalian nggak ngerasain apa? Sakit luar biasa itu kasihan. Saran gua kalau bisa kalian balik ke kapal ikan, kalau mau balik mikir-mikir lagi lah. Tapi kalau enak ya nggak apa-apa, terserah kalian. Yang penting kalian safety first, kalian harus pahami benar kontrak kalian harus tahu hak kalian dibayar atau enggak. Kalau ada aneh-aneh dari agensi, kalian bisa ngelaporin semuanya itu. Tapi memang kita agak susah sih di Indonesia ini ya. Untuk perekrutan, kalau untuk pengawakan kapal ikan sendiri ya perlindungannya kayaknya kurang sih. Maksudnya dalam arti kurang ada gitu. Karena ada beberapa teman juga kemarin nih, ya mungkin tempat viral di berita di mana sampai masuk ke stasiun TV. Teman saya asli tuh, teman saya sendiri. Temanmu asli ini masuk? Asli masuk salah satu stasiun TV swasta lah. Masuk dia? Masuk, diwawancarai langsung gitu. Oh ya? Di Priok. Itu temanmu sendiri? Mereka masuk ke kasus human trafficking. Tahu nggak human trafficking? Perdagangan manusia. Jadi mereka dikirim ke kapal ikan. Ini nggak tahu entah yang agennya bermasalah di sini apa bosnya di sana. Mereka diperbudak segala macam. Kalau mereka memang asli mengalami itu yang namanya makan nggak dikasih apa segala macam begitu. Jadi mereka ada juga tuh, ya itu yang saya sering dengar tuh, makan nggak dikasih, ada dikasih. Dikasih cuma nggak layak gitu lah kita bilangnya. Nggak layak. Iya, mungkin setahun 2 tahun yang lalu viral itu, sempat viral. Dan temanmu sendiri yang di Ada teman saya sendiri, teman saya sekelas juga. Oh, oke. Saya udah melihat videonya langsung, ada videonya juga tunjukin dia bagaimana mereka ribut di kapal itu sama orang-orang di situ. Bagaimana mereka tidur di pelataran dalam palka begitu. Ya pokoknya bisa dibilang sesakitnya kami kemarin masih ada lebih sakit mereka. Ya makanya ya hati-hati lah kalian kalau mau kapal ikan. Itu juga kapal Cina juga. Ya pilih-pilih lah. Kalau bisa tadi kita dibilang lu apa Korea atau Jepang lah ya. Nah, Korea, Jepang. Cina, Taiwan kalian ya pintar-pintar kalian pilih Pintar dulu lah. gitu. Memang nggak semua sakit, cuman pada garis besarnya hampir semua pasti. Semua sakit. Semua sakit.
Maksudnya jam kerjanya itu sama, cara kerjanya sama, tinggal orang-orangnya bagaimana di kapal itu. Ya, pokoknya gue salut sama kalian semua yang dari kapal ikan. Tra, thank you banget Tra buat Oke. kisah serinya. Semoga teman-teman denger nih ya, denger baik-baik tentang bagaimana perjuangan di kapal ikan. Jadi untuk kalian agensi-agensi yang di kapal ikan, tolonglah memanusiakan manusia secara manusiawi. Karena kita semua, mereka semua yang kerja di kapal ikan ini, mereka bekerja. Kalian nggak tahu mereka kerjanya seperti apa, tolonglah kalian bisa membayar haknya mereka dengan baik. Jangan ada potongan apapun, jangan ada seperti tadi ditunggak atau apapun juga. Kerja di kapal itu gila-gila. Dan untungnya sekarang Putra ini udah ada di kapal niaga, dia sudah menikmati. Itu jadi kisah masa lalunya, tapi kalau disuruh balik nggak mau Tra ya? Udah nggak mau lagi ya? Cukup ya? Cukup masa lalu untuk diingat itu. Cukup ya? Cukup lah. First time dan itu yang terakhir. First time and last time. Selanjutnya dia bisa nikmatin di kapal niaga. Perjuangannya 2 tahun, dia bisa ada sampai di sini. Ya bareng sama gua. Ya dengan gaji yang lumayan. Ya udah beda banget dari kapal ikan. Jadi itu aja yang bisa kita sharingin dari pengalamannya Putra dari kapal ikan sampai dia bisa ke kapal niaga. Gue berharap bahwa video ini bisa memberikan pembelajaran yang baru bagi kalian, memberikan pengalaman yang menarik, dan jangan lupa untuk tetap berhati-hati dalam memilih agensi kalau kalian yang mau ke kapal ikan. Ada pesan-pesan kata? Tapi kalau boleh janganlah masuk kapal ikan. Janganlah. Kalau saran saya sih ya, dalam arti sampai situ udah sekolah, pindah kapal niaga cari Iya. teman yang baru. Di pesan lo itu jangan Iya, coba-coba kapal ikan kalau emang lo nggak siap mental. Siap mental. Pesan gue adalah kalau memang kalian memang terpaksa pergi ke kapal ikan, sering tanya-tanya dengan senior-senior atau teman-teman kalian yang lebih berpengalaman di kapal ikan. Jangan sampai kalian di sana kalian menyesal nantinya, karena kontraknya nggak lama loh, 2 tahun, gila. 2 tahun nggak ada sandar. 2 tahun nggak ada sandar. Dan nah kalian lebih baik bertanya kepada teman-teman senior yang lebih berpengalaman mengenai kapal ikan. Jadi jangan sampai kalian salah pilih atau kalian menyesal di kemudian harinya. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan melalui video ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel daripada Perwira Muda. Juga jangan lupa untuk follow daripada Instagramnya Putra Saraya. Teman-teman semua, see you next on my video and God bless you, bye.